karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Kalau sudah diberkati tadi waktu pujian penyembahan, oh hadirat Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah juga saudara. Ya segera saja saudara, ya kita masuk firman Tuhan. Ya tapi saya lupa menyampaikan salam saudara semuanya yang dimanapun, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, dan siapapun saudara yang saat ini mengikutinya. Doa saya saudara senantiasa dilindungi, dituntun oleh Tuhan, diserkati, diberkati, bahkan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Ya sekarang sekali lagi kita belajar firman Tuhan yang luar biasa, yaitu lebih kuat dari sebelumnya. Ada rencana Tuhan ini dilakukan dalam kehidupan kita, supaya setiap kita anak-anaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau dulu sebelum pandemi keadaan kita seperti ini, sekarang ada pandemi justru lebih kuat saudara. Bukan sama, bukan turun saudara. Kalau sudah tangkap terus, imani dan taati firman-Nya, saya jamin saudara mengalaminya. Lalu khususnya sesi keempat ini jadi gongnya, berkat yang tidak terputus. Artinya Tuhan sedang mengajarkan supaya kita bisa tangkap, supaya kita bisa mengalami berkat yang tidak terputus, senantiasa ada saudara. Dalam keadaan baik ada berkat, dalam keadaan yang tidak baik tetap ada berkat. Berkatnya tidak terputus. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, saudara, tetap terang Tuhan ada bagi kita. Berkat Tuhan tetap ada pada kita. Malah kita bangkit jadi terang, bangkit jadi berkat. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya keadaan ekonomi ya baik, tidak ada COVID saudara, kita terus maju. Tapi sekalipun ada COVID, ekonomi nggak baik, tetap saja berkat Tuhan tidak pernah putus. Tetap saja berkat Tuhan ada, bahkan makin lama makin bertambah, makin lama makin luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Jadi saja saudara tangkap hari ini, Tuhan sedang mengajarkan saudara supaya berkat Tuhan itu sungguh-sungguh tidak terputus. Sekalipun saat ini COVID terus menjalar, ya makin luas lagi, keadaan ekonomi lebih parah lagi. Tapi sekali lagi berkat Tuhan ya tetap saja ada, tidak putus. Bahkan makin lama makin bertambah-tambah, makin lama makin bertambah-tambah, makin lama makin bertambah-tambah. Tepuk tangannya yang meriah saudara. Ya, yang pertama akan kita pelajari, Tuhan itu sanggup memberikan saudara berkat yang tidak pernah terputus bagi setiap kita, apapun keadaannya. Kejadian 47 ayat 13 mulai, di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu apa saudara? Sangat hebat. Jadi saat itu bukan hanya sedang terjadi kelaparan, tapi sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Mungkin orang anggap seperti saat ini, keadaan seperti ini belum pernah kita alami, sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah, lesu karena kelaparan. Saudara, oh sampai keadaan seperti itu. Orang-orang yang merasa lemah, orang-orang lesu karena apa? Kelaparan. Sampai mengalami kelaparan. 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Yusuf malah mengumpulkan saudara uang, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Dia malah sudah terus dapat bawa ke istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, ya berikanlah makanan pada kami. Semua berharap, semua minta pertolongan. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Kalau saudara sedang perhatikan, saat itu sungguh-sungguh parah sekali, sampai nggak ada uang. Kalau saudara pelajari sungguh-sungguh saat itu sangat-sangat berat.
masih ingat kisah ini terjadi waktu ada kelimpahan 7 tahun. Lalu setelah itu ada kelaparan selama 7 tahun. Dulunya mungkin saat kelimpahan 7 tahun, saudara, mereka itu luar biasa. Sedang kelimpahan, tahun pertama kelimpahan, saudara, tiba-tiba mereka merasa dapat berkat yang luar biasa. Tiba-tiba pada kaya, saudara. Saya nggak tahu ya mereka itu langsung beli ABCD atau tidak. Tapi kita dengar ada di satu daerah, saudara, belum lama, wah tiba-tiba berkat, borong mobil semua satu kampung gitu, nggak tahu. Tapi mereka diberkati tahun pertama, tahun kedua diberkati lebih lagi, tahun ketiga diberkati lebih lagi, tahun keempat diberkati lebih lagi, tahun kelima diberkati lebih lagi, tahun 6 diberkati lagi, sampai tahun ke-7. Saudara bisa bayangkan, mungkin mereka itu sudah tabungannya banyak sekali, mungkin mereka itu sudah punya kekayaannya, tambah. Luar biasa orang bersuka cita, saudara. Ya, tabungannya banyak, dananya banyak, mengalami mungkin pekerjaannya, pertaniannya, maju pesat, peternakannya maju pesat, saudara. Luar biasa. Tapi ingat, setelah itu mulai ada kemarau, sudah kekeringan, kelaparan 7 tahun. Tahun pertama kekeringan, kelaparan, mungkin mereka sudah nggak panen, sudah, tapi mungkin nggak takut, masih ada sisa tabungan 7 tahun kelimpahan. Tahun kedua makin habis, tahun ketiga mungkin ada yang sudah habis tabungannya, saudara, dananya keluar terus, artinya kekeringan. Saudara, itu nggak ada hasil, kelaparan itu makin berkurang terus, saudara. Makin tahun makin kurang. Kalau saudara baca di Alkitab, sampai terpaksa mereka jual apa? Sawahnya. Jual apa? Saudara, ternaknya, untuk bisa dapat gandum untuk makan. Setelah itu, saudara, karena tetap ya tahun kelima, tetap saja kemarau panjang habis lagi, terpaksa jual rumahnya, saudara. Satu persatu dijual semua, keuangannya keluarkan semua, tabungannya keluar semua, perhiasannya keluar semua, ternaknya dijual semua, ya, ladang sawah ladangnya habis semua, sampai rumahnya juga habis. Kalau sudah baca di Alkitab, akhirnya sampai mereka berkata, dirinya pun dijual jadi budak demi untuk bisa makan. Jadi saat itu, saudara, semua orang sedang mengalami goncang. Kenapa? Musimnya berubah. Waktu 7 tahun kelimpahan hebat, tapi waktu 7 tahun kelaparan hancur, saudara, habis-habisan. Mungkin sama sedang yang terjadi saat ini, ya, mungkin ada yang sedang mengalami karena COVID, karena ya ekonomi, saudara, usaha, sampai akhirnya saudara nggak bisa jualan lagi, sampai tutup, mungkin sampai tabungannya habis, sampai mungkin modalnya juga habis, saudara. Nggak tahu harus berbuat seperti apa, saudara. Tapi berita baiknya, saudara, Yusuf mengalami beda dengan yang lain, karena Yusuf hidup di dalam Tuhan. Artinya, saudara, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, tetap ada pengharapan, tetap ada pertolongan, tetap ada mujizat, tetap ada berkat, sekalipun keadaannya sedang berubah. Saudara ingat, dunia gelap, bangsa kelam, tapi terang Tuhan nggak pernah ya berubah. Kita tidak gelap, kita tetap terang. Bangsa-bangsa kelam, kita nggak kelam, kita bergairah, kita bersukacita, kita bersaksi, kita cari berkat, saudara. Bangkit, ya, beritakan kepada keselamatan, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saja saudara tanggap, saudara, di dalam Tuhan tetap saja ada pertolongan. Di dalam Tuhan tetap saja ada berkat. Saat krisis datang, saudara, sebetulnya saat itulah Kristus berkarya lebih dan lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Amin. Karena apa? Kristus lebih kuat daripada krisis. Kristus lebih kuat daripada COVID. Kristus lebih kuat dari apapun. Saja saudara bisa tanggap, saudara, keadaan ini contoh semua orang. Saudara,
sedang kelaparan, semua orang sedang guncang, semua orang sedang habis-habisan. Tetapi sekali lagi Yusuf yang hidupnya di dalam Tuhan, ya sungguh-sungguh saudara tidak pernah habis, tidak pernah saudara kekurangan berkat. Berkatnya tetap ada, anugerahnya tetap ada. Tepuk tangan yang meriah saudara. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi rema. Firman Tuhan ini menjadi profetik yang diberikan oleh Tuhan hari ini. Tangkap itu menjadi saudara pewahyuan Tuhan. Tangkap ini menjadi rema saudara. Berani percaya pada Tuhan. Seperti Yusuf, apapun keadaannya, keadaan tidak baik, Yusuf tetap pegang Tuhan. Keadaan baik, dia tetap pegang Tuhan. Dan di dalam Tuhan selalu ada beda. Dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Dalam Tuhan selalu ada terang. Dalam Tuhan selalu ada tuntunan. Dalam Tuhan selalu ada mujizat. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Ini keadaan nyata yang sudah terjadi pada zaman Yusuf. Sekarang saya ajak saudara lihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah apa saudara? Bencana kelaparan. Saat itu juga sama, sedang terjadi krisis, sedang terjadi bencana, sedang terjadi kelaparan, sedang terjadi keadaan tidak baik. Di dalam negeri itu, di negeri itu ada bencana, dalam negeri itu ada kelaparan, saudara. Dan ia pun mulai melarat. Saudara, anak yang hilang ini, yang tinggalkan bapaknya, pergi di dunia ini, saudara, karena negeri itu kena bencana, dia ikut kena bencana. Karena negeri itu terjadi kelaparan, dia ikut kelaparan, dia mulai menjadi melarat. Dan kalau saudara baca terus, makin melarat, uangnya habis, sampai kerja dengan orang, bahkan kerja orang untuk beri makan babi, makanan babi saja nggak boleh, habis di luar rumah bapaknya. Tapi saudara ayat 17 coba saudara lihat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang kerja di rumah bapaknya, saudara, yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang di rumah bapaknya berlimpah-limpah, karena di rumah bapaknya tetap ada kelimpahan. Di rumah bapaknya tidak akan bisa kekurangan. Di rumah bapaknya enggak ada, saudara, krisis kelaparan. Dikatakan betapa banyaknya orang upahan saja, bukan anak, upahan saja di rumah bapakku yang berlimpah-limpah. Maka makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dengar, jangan jauh dari Tuhan. Dunia boleh gelap, dalam Tuhan ada terang. Bangsa-bangsa boleh kelam, dalam Tuhan ada damai, ada sukacita, ada sorak-sorai. Dunia boleh kelaparan, tapi dalam Tuhan tetap ada kelimpahan. Tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi yang lebih meriah lagi, saudara. Sajak saudara tangkap pesan pertama. Di dalam Tuhan, dalam rumah Tuhan, tetap ada kelimpahan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan rumah Tuhan. Dan saudara akan lihat berkatmu tetap ada, gak pernah putus, tetap ada. Yang kedua, saudara, kita akan belajar dari Raja Uzia. Raja Uzia ini sudah sempat mengalami atau menghadapi juga berbagai macam tantangan, berbagai macam krisis, berbagai macam keadaan yang berubah-ubah, yang sangat-sangat berat sekali, saudara. Kenapa? Dia umur 16 tahun sudah diangkat jadi raja. Saya coba saudara perhatikan ya, kalau saudara umur 16 tahun atau saudara punya keluarga, punya anak umur 16 tahun, masih mungkin gak punya sesuatu yang bisa diandalkan. Umur 16 tahun saudara, dia harus melakukan tugas yang sangat besar, saudara. Kalau orang gak pikir, wah luar biasa raja, tapi itu satu beban yang sangat berat sekali. 16 tahun diberi beban
diberi tugas mengurus ya kerajaannya. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, kenapa banyak bapaknya sempat kalah perang, bahkan saat itu Yehuda sedang mengalami bangsanya krisis, goncangan, ya banyak sekali. Oh, serangan-serangan. Bahkan saat itu, saudara, ya pada saat dia hidup sedang ada gempa juga, saudara, yang meluluh lantakkan kerajaannya, yang pasti banyak sekali. Dia mengalami badai, dia masih sangat muda, baru 16 tahun, ada tugas beban yang luar biasa, ada serangan-serangan musuh, ada masalah, ada gempa, dan luar biasa. Tapi Raja Uzia, saudara, akhirnya bukan hanya sekedar bertahan, dia bahkan mampu bangkit, saudara, dari kelemahan. Bahkan ya dia bisa mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Dia bisa mengalami kemajuan yang luar biasa. Dia bisa mengalami kelimpahan yang luar biasa. Dia bisa mengalami keberhasilan yang luar biasa. Sekalipun hidupnya juga ada banyak badai. Saya baca 2 Tawarik 26 mulai ayat 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Tadi saya katakan, dan hebatnya sudah 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sudah, nama ibunya ialah Yekohia dari Yerusalem. 16 tahun jadi raja. Tapi hebat, saudara, ya kerajaannya tetap, kerajaannya malah maju terus, saudara. Sampai berapa lama, saudara? 52 tahun, luar biasa. Ada orang baru 5 tahun sudah rontok kerajaannya. Ada orang yang lain, raja lain mungkin baru 1 tahun sudah rontok, saudara. Mungkin bahkan berapa hari rontok saja ada, karena badainya besar, karena badainya terlalu besar. Oh, saudara, luar biasa. Ya, Uzia sekalipun badainya sangat besar, tapi dia tetap bisa bertahan, bahkan tetap maju, bahkan makin lama maju. Maka itu luar biasa. 52 tahun memerintah itu luar biasa. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Segala usahamu berhasil. Segala usaha kita berhasil. Segala perjuangan gereja kita berhasil. Tepuk tangannya yang meriah, saudara, iman. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin. Dan saudara, membongkar ya tembok Gad, jadi tembok pertahanan musuh, saudara, diboboknya, yakni dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain wilayah orang lain. Saudara, perhatikan ya, ini kelihatan biasa, tapi dulu mendirikan kota-kota, mendirikan kota-kota, dikatakan mendirikan kota-kota. Wah, saudara, sekitar Asdod, wilayah yang lain, mendirikan satu kota saja apa mudah? Itu sulit sekali, saudara. Kita mau pindah, mendirikan ibu kota, saudara, itu perjuangannya seperti apa? Ini dia ngalami goncangan, ngalami serangan, ngalami gempa bumi, ngalami badai yang luar biasa, tapi terus maju, saudara. Malah bangun kota lagi, 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 bangun kota lagi. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, ada orang juga bisa mengalami seperti itu saat goncangan, saat krisis, saat seperti ini pun justru malah lebih maju, lebih lagi. Ada hal yang luar biasa. Sudah dikatakan, sudah ayat 7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gusba dan terhadap orang Meonim. Orang-orang Amon yang membayar upeti. Jadi bangsa lain bayar upeti kepada Uzia. Ya, namanya dikatakan sini termasyur sampai ke Mesir. Jadi namanya ya jadi termasyur, terkenal, ya makin terkenal sampai Mesir karena kekuatan yang besar,
kekuatan yang luar biasa. Saudara, Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengkokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun. Menara ini untuk pengintaian kalau ada musuh, untuk menjaga dan menggali banyak sumur. Sumur ini, saudara, akan dapatkan air, membuat tanah jadi subur, saudara. Karena banyak ternaknya banyak, tambah banyak, ya, peternakannya maju, saudara. Iya, lalu sumber-sumber baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, juga ia mempunyai petani-petani luar biasa, saudara. Dan dia punya pertanian dan menjaga kebun anggur, ya, di gunung-gunung, di tanah yang subur, karena ia suka pada pertaniannya, ya, maju terus, ya, dia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Tentaranya hebat, ya, sanggup perang, pahlawan, sudah luar biasa. Yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitia Yeye dan penata Uzia Maaseya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Sekarang ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Jadi dia membuat alat-alat perang yang baru, ya, ciptaan seorang ahli. Artinya dulu belum ada, ciptakan alat yang baru, ciptakan alat yang baru, ciptakan alat yang baru. Ada orang-orang ahlinya yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu, saudara, ya, termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Makin lama makin termasyur karena ia ditolong, ya, dengan Tuhan, ya, hingga dengan ajaib hingga menjadi kuat. Sekali lagi dibuktikan pada zaman Yusuf, dibuktikan perumpamaan Tuhan Yesus, dibuktikan di rumah bapaknya tetap ada kelimpahan. Zaman Yusuf dalam kehidupan anak Tuhan tetap ada berkat, tetap ada kelimpahan, saudara. Zaman Uzia juga sama. Badai boleh datang, semua boleh datang, tetap saja ada berkat Tuhan yang memberkati. Bisa bertahan, bukan hanya bertahan, tapi makin maju, tapi makin maju, tapi makin maju, tapi makin maju. Sajak saudara tangkap, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu terus jadi peneguhan yang luar biasa. Sekarang kita akan belajar kenapa Uzia bisa ngalami seperti itu. Kenapa kita bisa tahu kalau Yusuf kok bisa ngalami seperti itu, saudara. Sekarang belajar dari Uzia. Yang pertama, Uzia ditolong Tuhan, saudara, dengan ajaib. 2 Tawari 26 tadi ayat 15b. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri yang jauh. Karena, saudara dengar dulu ya. Kenapa? Kok dia bisa bertahan? Kenapa? Justru maju. Kenapa? Makin lama makin maju, makin lama makin kuat, makin lama makin bertumbuh. Kuncinya karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Karena ada tangan Tuhan yang menolong dia dengan apa? Ajaib. Ajaib itu apa? Mujizat. Harusnya dia nggak mampu, umur 16 tahun kok, saudara. Harusnya gempa yang meluluh lantakan itu buat kehancuran, tapi malah dia bangun kota lagi, bangun kota lagi, bangun kota lagi, bangun kota lagi. Harusnya, saudara, habis, tapi malah maju. Pertaniannya maju, saudara, sampai terkenal di mana-mana. Karena apa, saudara? Ditolong dengan ajaib. Saya ajak saudara tanggap. Kita ngalami, saudara, tangan Tuhan yang menolong dengan ajaib. Yang pasti saya ingat pada saudara, ada tangan Tuhan yang bisa menolong anak-anaknya dengan ajaib. Ada tangan Tuhan yang bisa menolong gereja dengan ajaib. Ada tangan Tuhan yang bisa menolong setiap keluarga, setiap saudara dan saya, kita dengan ajaib. Tepuk tangannya lebih meriah.
Kalau tangan Tuhan menolong kita dengan ajaib, yang lain gelap dan kelam, kita terang dan memuji-muji Tuhan. Karena tangan Tuhan yang ajaib. Saat seperti ini butuh tangan Tuhan, saudara. Hati Tuhan, tangan Tuhan. Manusia sudah nggak mungkin bisa. Siapapun dia nggak akan bisa. Mau sampai presiden, mau sampai raja nggak bisa. Para pakar apapun nggak bisa. Butuh tangan Tuhan yang diulurkan oleh Tuhan. Karena hati Tuhan berkenan. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pekerjaan. Dan luar biasa, dia punya saudara iman luar biasa. Usia itu artinya Tuhan adalah kekuatanku. Artinya dia mengandalkan Tuhan itu kekuatan. Aku gak kuat, tapi ada Tuhan yang jadi kekuatanku. Sehingga yang tidak kuat jadi kuat. Sehingga gak mampu jadi mampu. Lalu dia punya nama kedua, Asaria. Ya saudara, artinya Tuhan telah menolong. Dia bukan hanya mengandalkan, dia yakin Tuhan telah menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan telah menolong. Ingat Yesus mengajar, kalau engkau minta sesuatu, percaya telah terima. Percaya apa saudara? Telah terima. Maka itu akan diberikan padamu. Sekarang gelap, sekarang kelam, sekarang krisis, sekarang COVID. Tapi percaya. Kuncinya percaya. Tuhan itu sudah punya rencana yang luar biasa. Tuhan itu sudah dengan terangnya datang. Ya telah saudara, disediakan Tuhan. Terima saja dengan iman. Saudara akan lihat sesuatu yang terjadi. Diberikan nama karena tujuannya itulah kerinduannya. Saudara. Yaitu luar biasa. Nah bagaimana dia bisa mendapat pertolongan Tuhan yang ajaib. 2 Tawarikh 26 ayat 4 sampai 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, lakukan apa saudara? Ya, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan di mata manusia. Bukan di matamu. Bukan di mata siapapun saudara. Di mata Tuhan. Ya, bagi manusia benar belum tentu. Bagi Tuhan benar. Tapi kalau bagi Tuhan pasti benar. Dan kalau di mata Tuhan benar, maka Tuhan yang akan bertindak, maka Tuhan yang akan melindungi, maka Tuhan yang akan memberkati, maka Tuhan yang akan berkarya luar biasa. Tangan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan. Saudara, luar biasa. Ya. Saya ulang ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dan ia mencari Allah. Kuncinya apa? Mencari Allah. Mencari Allah. Saudara, selama hidup Zakaria dan mengajarkannya, yang mengajarkan supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama saudara apa? Engkau mencari Tuhan, Tuhan membuat kau berhasil. Selama kita saudara mencari Tuhan, maka Tuhan membuat kita berhasil. Saja saudara uji keadaan seperti ini, masihkah engkau mengandalkan Tuhan? Masihkah engkau cari pertolongannya dari Tuhan? Masihkah engkau seperti Usia, supaya dalam segala keadaan imanmu tidak berubah, setiamu tidak berubah, tetap cari Tuhan, maka tetap dapat pertolongan Tuhan, tetap hidup dalam Tuhan, tetap hidup dalam kasih karunia, tetap hidup dalam anugerah, tetap ada karya Tuhan yang berkarya nyata di dalam kehidupan saudara. Mencari Tuhan. Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi setiap orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Maka akan terima kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, sengaja kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan baik, gak akan kekurangan. Dipelihara, diberkati, limpah. Amsal 28 ayat 5, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatunya. Engkau akan dapatkan hikmat Tuhan. Engkau akan dapatkan petunjuk Tuhan. Engkau akan mengerti hal yang tidak bisa mengerti oleh dunia, hal yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun.
Karena dunia dalam gelap. Saudara, tapi kalau kita cari Tuhan, kita akan mengerti segala sesuatunya. Saya percaya itu luar biasa. Dan saya bersyukur saudara, karena sepanjang gereja kita, kalau saudara terus ingat, selalu mencari Tuhan, selalu dalam tuntunan Tuhan. Tema tahunan, tema bulanan, termasuk tema mingguan, selalu jadi rema. Selalu jadi rema. Kenapa? Kita berusaha cari Tuhan. Saya bukan mempersiapkan menurut pikiranku, menurut keadaan orang, menurut keadaan. Saya mencari Tuhan. Apa Tuhan yang harus aku sampaikan? Apa Tuhan yang ingin kau sampaikan? Apa Tuhan yang harus aku khotbahkan? Saya cari Tuhan, dapat dari Tuhan. Saya sampaikan pada jemaat. Kalau saudara berani tangkap, saudara melakukan firman ini, saudara mengalami karya Tuhan yang nyata. Dan kesaksian-kesaksian sudah banyak sekali. Luar biasa. Gereja kita saja terus bukan goyah, makin kuat, makin bertumbuh, makin maju. Ada krisis justru berkembang sampai ke bangsa-bangsa. Di mana-mana ada, di luar kota ada, di luar pulau ada, di luar negeri ada. Saudara yang ada di luar negeri, saat ini saudara juga dengar firman. Itu nyata. Krisis bukan membuat gereja yang undur, bukan bertahan, makin maju, makin maju. Ya hampir hari-hari selalu baptis, selalu baptis, selalu baptis, jiwa-jiwa saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Malah selama pandemi kita meresmikan berapa gedung baru. Di Jogja gedung baru diresmikan, di Madiun gedung baru diresmikan. Saudara lihat, bukan hilang. Rabu Kamis yang lalu saudara, saya sampaikan firman dari Tuhan luar biasa. Ada kesaksian Bapak Budi sekeluarga ngalami saudara, pertolongan Tuhan yang ajaib. Kenapa? Mencari Tuhan. Lalu setelah itu hari Kamis ya sampaikan orang-orang yang mengikuti ya peduli COVID. Di sana juga bersaksi. Karena cari Tuhan, dapat terima dari Tuhan. Saudara bersaksi luar biasa sekali. Saudara. Lalu saya dengar ada kesaksian lagi Adit, mungkin Adit dengarkan juga. Ya dia juga kena COVID, tapi dia berkata terus dengar firman, terus imani firman, terus dengar firman, karena dia melanjutkan imani firman. Saudara, lama-lama imannya makin kuat, lama-lama imannya makin kuat, karena terus dengar firman. Makin kuat dan akhirnya sembuh, saudara. Ya, lalu Pak Tri, ya dia berkata, ya dia kena, dia bertahan, tapi sudah nggak kuat sungguh-sungguh ke rumah sakit, saudara. Waktu dokter periksa, dokter ini geleng-geleng. Ya dia bersaksi berkata, kenapa? Ya saturasinya untuk oksigennya hanya 60. Itu di bawah 90 bayar. Hanya 60. Sampai dokternya berkata, kok sampai seperti ini baru dibawa? Kok enggak sudah jadi mayat sekalian dibawa rumah sakit? Yang enggak enak saudara. Tapi sekali lagi saudara dengar, dia tangkap firman Tuhan. Dia percaya ada satu firman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia tangkap dan akhirnya dia sembuh. Seluruh keluarganya sembuh. Karena apa? Di dalam Tuhan tetap ada pertolongan. Di dalam Tuhan tetap ada mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu ya Joko yang di sini, dia juga bersaksi. Ya, saya dengarkan dia kena COVID. Waktu kena COVID, wah, saudara, seperti kena badai. Saya lihat, wah, sedang takut. Intinya dalam kesaksian dia berkata, belum kena COVID, dengar berita tentang COVID, dia sudah ketakutan. Waktu dia sudah kena gemetar, apalagi sudah ketakutan. Dengar berita, ini COVID ini tambah, ini COVID ini bahaya, ini mulai makin dengar, makin takut, makin dengar tentang COVID, makin takut, sampai dicekam ketakutan yang demikian rupa. Akhirnya dia sadar, dia sudah nggak mau dengar tentang COVID, dia mau dengar berita dari surga, dia mau dengar berita firman Tuhan. Mulai berita itu ditutup semua. Sekarang dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman. Imannya dibangkitkan, dengar firman, imannya dibangkitkan,
dengar firman, imannya makin kuat. Dengar firman, imannya makin kuat. Dan akhirnya juga dia berkata, waktu saya dapat terima lagu, dialah Tuhan yang menyembuhkan. Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Lalu ditangkap, diimani firman Tuhan. Dan dapat kesembuhan juga. Itu luar biasa. Saja dengar firman, pegang firman, andalkan, taati. Ya saudara, ya makin kita beritakan berita yang negatif. Sudah dengar ya? Makin kita dengar berita yang negatif, malah positif COVID-nya. Betul saudara? Iya. Tapi kita makin dengar firman yang positif, COVID yang negatif. Terbalik saudara, dengar ya? Makin kita dengarkan berita-berita yang negatif, positif COVID-nya. Tapi kalau kita dengar berita firman yang positif, COVID-mu negatif. Ada satu lagi yang saya kagum saudara. Senin, Kamis seperti itu. Rabu saya sampaikan firman yang beda saudara, untuk berkati yang lain. Lalu saya dapat SMS saudara. Dan dapat kesaksian MP3. Seorang ibu namanya Ibu Febe. Ini Febe. Tapi Febe, dia pasangan suami istri yang cinta Tuhan. Namun juga ternyata dia sempat mengalami kena COVID. Dia sembuh, suaminya diperjuangkan. Nyatanya meninggal. Semua orang berusaha menguatkan imannya. Dia juga berusaha menguatkan imannya. Tapi hatinya tetap bergumul. Mengapa Tuhan Engkau izinkan suamiku meninggal? Mengapa? Nah waktu Rebo dan Kamis kemarin, dia dengar mujizat, kesaksian mujizat, sembuh, mujizat, sembuh, mujizat, sembuh. Hatinya teriak sudah, dia nangis. Dengar kesaksian tapi dia nangis. Tuhan kenapa? Orang lain mujizat, tapi suamiku meninggal. Kenapa? Lalu dia sampai ambil keputusan, saya mau tanya Pak Ubaja. Dia mau WA. Kenapa? Orang lain mujizat, suamiku meninggal. Tapi Tuhan berkata dalam hatinya, gak usah. WA Pak Ubaja gak usah. Tuhan berkata gak usah, ya sudah. Tapi besoknya ketemu kakaknya, hatinya gak terima lagi. Tanya lagi kakaknya, kenapa? Yang lain mujizat, suamiku meninggal. Terus sudah. Sampai malamnya dia masih teriak lagi. Tuhan, kalau Engkau ngelarang aku WA, tanya Pak Ubaja, aku minta tuh satu. Tuhan bicara, ya melalui Pak Ubaja, melalui khotbah Pak Ubaja, bicara, jelaskan saya. Kenapa? Yang lain mujizat, suamiku meninggal. Dan dia besoknya, sudah waktu ketemu Pak KKS itu, KKS berkata, loh, kan kau sudah dijawab, engkau gak dengar tadi di misbah doa pagi. Itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Ubaja tentang pertanyaanmu. Dia kaget apa ngomongnya. Lalu dia buka sendiri saudara. Dia dengar sendiri. Waktu dia dengarkan dia nangis. Karena saat itu saya sedang jelaskan saudara, kematian bukan ukuran seorang itu benar di mata Tuhan atau tidak. Kematian itu bukan ukuran seseorang itu berkenan benar atau tidak, bukan. Saudara dengar ya, yang penting bukan cara matinya. Stefanus cara matinya aja dirajam, ada banyak yang lain. Yang penting bukan cara matinya, karena COVID atau kecelakaan atau mati baik-baik. Oh saudara, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah cara hidupnya. Kalau hidupmu baik, cara matinya kena COVID pun tetap itu anugerah. Tuhan punya rencana. Itu hanya tugasnya sudah habis. Pulang ke rumah Bapa. Seperti Paulus berkata, bagiku hidup itu Kristus hidupnya. Mati pun untung. Kalau aku masih harus hidup yang berbuah. Saya percaya itu luar biasa. Lalu dia kirim pada saya, terima kasih Tuhan. Kau hidup. Kau bicara. Kau sungguh-sungguh menuntun. Di dalam gereja ini. Kau sungguh-sungguh bicara. Aku gak boleh WA. Tuhan mau bicara. Lewat khotbahnya. Tuhan bicara. Saya ajak saudara tangkap semua. Yang terakhir saudara, kenapa usia ngalami ini? Usia mengembangkan kapasitasnya untuk terus dikembangkan, untuk terus saudara
dimajukan. Ya, sehingga makin pandai, sehingga makin bertumbuh kemampuannya. Saudara. Ayat 4 yang tadi saudara saya baca lagi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Saudara dengar. Kenapa dia berkenan? Kenapa Tuhan berkati? Kita berkata dia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti apa? Ayahnya. Artinya dia seorang anak yang suka belajar dengan ayahnya, yang percaya apa yang dikatakan ayahnya. Saudara, yang tangkap, yang bisa menghormati orang tuanya, yang bisa ya belajar dan taati petunjuk pesan orang tuanya. Maka hidupnya seperti ayahnya. Ayahnya takut akan Tuhan, dikatakan hidupnya dia juga sama, takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang anak yang sudah bisa menghormati orang tua, apalagi orang tua yang sedang mengajar yang baik, enggak akan maju, enggak akan diberkati, suka belajar. Ya, ayat 5, ia mencari Allah sementara, saudara dengar, dia terus cari Allah. Sementara apa, saudara? Hidup Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Tuhan. Dengar ya, waktu ayahnya hidup, dia banyak diajari ayahnya firman hidup yang benar, dia ikuti, maka dia lalu setelah ayahnya meninggal, dia diajari oleh hamba Tuhan, oleh imam Nabi Zakaria. Dia tangkap firman Tuhan yang diajarkan, dia belajar. Oh, hikmat dari Tuhan berkembang, terus pengetahuan dari Tuhan berkembang. Dia maju, imannya makin bertumbuh, rohaninya makin bertumbuh, pengenalan akan Allahnya makin bertumbuh, hubungan pribadi yang kedekatan dengan Allah makin bertumbuh, kasih dan Tuhan makin bertumbuh, perkenanan Tuhan makin bertumbuh. Tepuk tangannya yang meriah. Pertama, karena dia mau belajar, saudara, dengan Tuhan melalui orang tua, melalui hamba Tuhan. Yang kedua, saudara, ia itu terus mengembangkan pengetahuan. Ya, saya nggak punya waktu banyak saudara belajar ini. Dia itu orang yang kreatif, dia itu orang yang inovatif. Tadi dikatakan dia menciptakan senjata-senjata perang yang baru, yang orang lain belum ngerti, yang orang lain belum bisa, belum ada yang pakai. Orang lain biasa pakai ini, sama dia ciptakan yang lebih hebat lagi, yang orang lain belum bisa. Alat bisa melemparkan panah, alat bisa melahirkan batu yang besar, ditempatkan di situ, saudara. Pesan kedua untuk setiap kita, belajarlah jadi orang yang kreatif. Saudara kerja barang yang sama, kalau saudara kreatif, nilainya tambah. Kita di sini melayani fasilitas yang sama. Kalau kita nggak kreatif ya sama terus. Tapi kalau kita kembangkan kreatif, makin hari nilainya makin besar. Saudara jualan makanan, ya sama saja, ya seperti itu. Tapi kalau saudara kreatif, makin lama makin nilainya besar. Nilainya tambahnya karena apa? Kreatif. Lalu bukan hanya inovatif. Apa inovatif? Setiap sudah ini kreatif maju, tidak berhenti. Lalu tahun depan maju lagi. Lalu tahun depan ada yang baru lagi. Lalu tahun depan ada yang lebih baik lagi. Lalu tahun depan ada yang lebih baik lagi. Lalu tahun depan ada yang lebih baik lagi. Belum ada Covid jalan, ada Covid kreatif, saudara inovatif. Justru Covid, saudara punya terobosan yang baru lagi. Saudara hebat. Ya, saya waktu minggu yang lalu sampaikan seorang bapak, siapa kalau nggak salah Darmawan. Saudara lihat di YouTube ada. Dia orang nggak punya, saudara, tapi dia ingin jadi pengusaha besar. Dia ambil langkah sungguh. Selama 1 tahun hanya makan super mie. Untuk apa? Hemat. Ada orang, hemat, buat makan nggak cukup. 1 tahun loh, saudara. Hanya itu, malamnya kalau nggak salah seperti apa, kalau di sini mungkin ketoprak gitu. Pokok yang murah atau gitu. Supaya apa? Nabung. Setelah nabung 2 tahun mulai kerja. Kerjanya dia kreatif, inovatif. Dia kerjanya atap. Dia bisa membuat atap biasanya cuma 1,8. Dia bisa buat yang panjang, makin panjang.
Setiap tahun bisa makin panjang lagi. Itu buat orang yang bangun, oh enak, nggak usah lama, satu sudah selesai. Bahkan karena terus dia inovasi sampai dia bisa gelombang yang panjangnya 209 meter. Saudara bayangin, satu panjangnya dia buat yang terhebat, yang terbaik di seluruh dunia, bukan hanya di kota, bukan Indonesia. Kreatif dan inovatif. Saya tutup dengan sajak, saudara lihat, saya hanya SMP 1 karena Tuhan mau pakai saya sampai sekarang. Pertama saya cari Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Dulu saya mengandalkan kekayaan orang tua saya, hancur, habis. Setelah saya mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Semua orang berkata, keluarga Allah ini hanya kasih karunia, hanya kemurahan Tuhan, hanya karena kasih karunia. Amin, saya katakan hanya kemurahan Tuhan. Gak ada yang bisa diandalkan. Tapi jangan saudara salah, jangan, gak apa-apa. Sudah sekolah SMP 1 gak apa-apa. Wong Pau baca ya cuma SMP 1 kok, bisa dipakai Tuhan. Saudara salah. Saya SMP 1 tapi belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Sampai sekarang belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Belajar kreatif, inovatif, kembangkan lagi, kembangkan lagi, kembangkan lagi, kembangkan lagi. Saya percaya Tuhan bawa terobosan. Saat ini yang saya dapatkan, yang ingin saudara tangkap, serbu online. Saya sudah katakan, gak bisa ibadah offline, sudah online. Tapi bukan jadi halangan, bukan gereja mundur, lebih lagi. Justru mbak terobosan, bukan hanya di gedung ini, terobosan sampai di mana, terobosan sampai luar kota, terobosan sampai luar pulau, terobosan sampai luar negeri, tidak terbatas dengan ya kecepatan yang tidak terbatas, luasnya tidak terbatas, langsung bangsa-bangsa. Maka saya dorong semuanya, ya saudara, ayo belajar. Cuma aku nggak suka media, keliru. Wah, aku nggak punya, belum berjuang, berani bayar harga, berani korban waktu. Saudara kalau berani kreatif, inovatif, ikuti kegerakan yang ada, saudara akan lihat kuasa. Saya tidak berpanjangkan, saya ajak saudara, kita datang Roh Kudus yang akan menolong semuanya ini. Kita pujikan satu puji. Setiap hati yang haus akanmu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, inilah Roh Kudus. Inilah tahun Roh Kudus, saudara. Biarlah Roh Kudus berkarya penuh dalam kehidupan kita. Oh, lihat hati kami yang lapar dan haus akan Engkau, Tuhan. Oh, Engkau yang mengajari, Engkau yang menuntun, sehingga kami lakukan perkara-perkara yang mustahil. Terus Tuhan, bawa kami bergerak dalam kegerakan akhir zaman. Oh, alami breakthrough dalam keuangan pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Terus lakukan ini berulang-ulang, ini waktumu, Roh Kudus. Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan, saudara. Biar lagu ini menjadi doa kita bersama-sama. Katakan pada Tuhan, ini waktumu Roh Kudus. Sehingga Engkau berikan tema tahun ini, tahun Roh Kudus. Ini waktunya Roh Kudus. Engkau berkarya sepenuhnya. Lakukanlah Roh Kudus. Tuntunlah setiap kami, Roh Kudus. Oh, bawalah setiap kami, Roh Kudus. Engkau melihat hati kami yang lapar dan haus. Oh, Roh Kudus, Engkau melihat
Orang yang berdoa, mereka yang angkat tangan, mereka yang berseru padamu, mereka yang lapar dan haus akan lawatanmu, akan tuntunanmu, akan karyamu dalam kehidupannya. Oh Roh Kudus, Engkau yang jamah, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang singkapkan firman ini menjadi pewahyuan, menjadi pembukaan ilahi, menjadi rema, akan terus bertumbuh, lebih daripada sebelumnya. Oh bertumbuh yang tidak pernah habis, oh berkat yang tidak pernah habis, tidak pernah putus, bahkan makin besar, bahkan makin luar biasa. Karyamu makin besar, oh karyamu makin besar, mujizat Tuhan besar. Oh selamatkan jiwa lebih lagi, jadi kesaksian lebih lagi. Oh Tuhan, makin berkenan, makin berguna bagi kerajaan-Mu. Hamba-Mu doakan setiap orang yang sungguh-sungguh hatinya lapar dan haus akan Engkau. Oh setiap orang yang sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan, mencari Engkau Tuhan lebih dari segalanya, karena menyadari hanya Engkau jaminan yang selalu ada pertolongan, yang selalu ada jalan keluar, yang selalu ada kemenangan, yang selalu ada terang, yang selalu ada mujizat, yang melakukan hal yang lebih besar, yang makin besar, yang makin besar. Terima saudara. Terima karya Roh Kudus, urapi Roh Kudus, berilah hikmat Roh Kudus, pegang kami. Oh berkuasa atas kami, atas keluarga kami, atas gereja-Mu ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Hamba-Mu doakan, oh berilah hikmat untuk hidup sehat, berilah hikmat untuk mendapatkan mujizat kesembuhan bagi yang sakit, berilah hikmat untuk yang jadi pelajar studinya, berilah hikmat untuk pekerjaannya, untuk keuangannya, berilah hikmat untuk pelayanannya. Berkaryalah Roh Kudus dalam gereja-Mu ini. Tuhan, kami terima firman-Mu lebih daripada sebelumnya, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, selalu penyertaan-Mu, selalu tuntunan-Mu, selalu karya-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu doakan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkuasa atas sakit penyakit. Hilirmu sudah menanggung kutuk sakit penyakit. Engkau berkuasa atas COVID dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah saat ini juga Engkau jamah tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang penuh mujizat, tangan-Mu yang penuh kesembuhan, menjamah. Saudara yang sakit, terima. Katakan, aku sudah terima kesembuhan. Tuhan sudah sembuhkan. Yang positif, yang isoma di rumah, yang ada di rumah sakit, di karantina, terima saudara. Ora lapa sakara. Ora lapa sembuh. Terima dengan iman semua yang disediakan Tuhan. Rumah tangga dipulihkan. Hubungan orang tua suami istri dipulihkan. Persaudaraan dipulihkan. Oh semua kecewa dilenyapkan, sakit hati dilenyapkan, kebaikan dilenyapkan. Kasih agape datang, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap orang, oh setiap pelajar dituntun oleh Tuhan, setiap karyawan dituntun oleh Tuhan, setiap pengusaha dituntun Tuhan, oh setiap ibu rumah tangga dituntun oleh Tuhan, setiap pelayan Tuhan, setiap KKS, setiap jemaat dituntun oleh Tuhan. Dan Engkau yang berkarya, kami terima firman-Mu ini. Sungguh-sungguh makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kasih-Mu tidak pernah sirna, penyertaan-Mu tidak pernah sirna, tangan-Mu yang menuntun setiap kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami terima sepenuhnya, dan kami akan lihat karya-Mu dinyatakan luar biasa. Kami bangga punya rasa Engkau. Terima kasih. Angkat tangan-Mu saudara, diberkatilah Engkau oleh Tuhan. Diberkati dengan tuntunan ilahi, diberkati dengan hikmat ilahi, diberkati dengan pengurapan Tuhan, diberkati dengan pertolongan yang ajaib daripada Tuhan, diberkati dengan pertumbuhan yang makin bertumbuh, imannya bertumbuh, karya bertumbuh, oh jiwa yang selamatkan bertambah banyak. Terus kasih karunia Tuhan bertumbuh. Diberkati keluarga-Mu,
kesehatanmu, diberkati pertumbuhan iman rohanimu, diberkati kesaksianmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati seluruh kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yang Tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara berkati, kata bersama-sama, amin. Kita pujikan satu lagu iman sukacita. Diberkati untuk menjadi berkat. Katakan diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah perjanjian berkat Abraham. Kau nyatakan bagi setiap kami, anak Abraham secara rohani. Dan kini telah kau berikan berkat yang jauh terlebih besar. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani hati. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya, teriakan saudara, aku diberkati Aku diberkati untuk jadi berkat. untuk jadi berkat. Aku disembuhkan untuk melayani Tuhan. Melayani